Aduh, sakit banget, lirik Jesslyn sambil memegangi bahunya yang tadi tertabrak tembok. Jesslyn baru selesai mandi, tapi belum memakai baju dan hanya memakai bedropnya aja. Kayaknya bakalan memar deh bahu gue, sambung gumamnya. Ia mengambil salep yang waktu itu Bastian gunakan untuk mengobati lengannya dan kembali masuk ke dalam kamar mandi. Jesslyn berdiri di depan cermin wastafel, lalu menurunkan bedropnya hingga lengan. Ia menyerong untuk melihat bahu bagian belakangnya yang ternyata ada memar di sana. Pantesan aja sakit, ujarnya sambil memegangi memar itu sembari meringis kecil. Masa kena benturan tembok aja sudah sampai kayak gini? Gumamnya heran. Saking fokusnya pada memar di bahunya, Jesslyn sampai tidak menyadari jika Bastian sudah pulang dari kantor dan masuk ke dalam kamar mandi. Bastian menyentuh bahu Jesslyn yang satunya dengan pelan, tapi hal itu membuat Jesslyn terkejut melihat ada Bastian dari pantulan cermin. Dengan cepat, ia menaikkan bedropnya lagi. Ia tidak ingin Bastian mengetahui lukanya, tapi sepertinya Bastian sudah mengetahuinya. "Kenapa ditutup, sayang?" tanya Bastian sambil menurunkan bedrop Jesslyn hingga memperlihatkan bahunya dan terlihat luka memarnya. Baru pulang tadi, Bastian langsung diberitahu oleh Mbak Titin tentang kejadian tadi siang yang menimpa Jesslyn. Jadi ia buru-buru ke kamarnya untuk menemui Jesslyn. Tapi ternyata Jesslyn tidak terlihat di dalam kamar dan posisi Jesslyn berada di dalam kamar mandi. Bastian mengambil alih salep yang dipegang Jesslyn dan mulai mengaplikasikan obat oles itu pada luka memar Jesslyn. "Lain kali kalau jalan hati-hati, jangan sampai terbentur kayak gini ya sayang. Untung hanya bahu kamu yang kena. Coba bagaimana kalau kepala yang terbentur? Pasti kamu sudah gegar otak dan amnesia sementara," ujar Bastian, sedangkan yang diolesi menyeringis kecil, menahan rasa sakit ngilu di bahunya. "Iya mas, aku yang salah. Jalan gak hati-hati," ujar Jesslyn dengan ekspresi wajahnya yang menyeringis. Setelah selesai, Bastian menutup salepnya lagi dan beralih memeluk Jesslyn dari belakang, mengecup leher mulus Jesslyn berkali-kali, dan menghirup harum wangi dari sabun yang sudah menyatu dengan aroma tubuh Jesslyn. "Sayang, bagaimana? Apakah anak kita sudah jadi?" tanya Bastian berbisik di kuping Jesslyn, sembari mengusap-ngusap perut rata Jesslyn. "Apa yang sudah jadi, mas?" tanya Jesslyn polos. "Adanya Aldo, sayang," jawab Bastian yang terkekeh geli. Istrinya ini tidak pernah berubah, selalu saja bersikap polos. "Belum kayaknya, mas," jawab Jesslyn sembari menundukkan wajahnya. "Jangan sedih, sayang. Kita serahkan semuanya kepada Allah ya. Jadi jangan ditekuk wajahnya ya sayang," ujar Bastian yang masih melilitkan tangannya di pinggang ramping Jesslyn, dan Jesslyn menganggukkan kepalanya. "Udah selesai belum mandinya sayang?" tanya Bastian. "Aku sudah selesai mandi mas. Mas lagi yang mandi biar segar. Pasti mas capek banget seharian ini bekerja," ujar Jesslyn. "Oke sayang," jawab Bastian kemudian mengecup pipi Jesslyn. Seketika, mata Jesslyn melotot saat Bastian mulai melepas jas serta kemejanya. Ia berlarian kecil untuk cepat keluar dari kamar mandinya. Bastian yang melihat itu terkekeh geli sambil geleng-geleng kepala. Sangat lucu sekali Jesslyn miliknya. "Mas," panggil Jesslyn. "Iya sayang," jawab Bastian singkat karena matanya tengah fokus menatap TV yang menyala menyiarkan tentang berita terkini. Beberapa detik tidak mendengar suara Jesslyn lagi. Bastian jadi menunduk untuk menatap Jesslyn yang bersandar pada dada bidangnya Bastian dengan tangan yang memainkan kuku Bastian yang berada di atas perutnya. "Kenapa sayang?" tanya Bastian. "Enggak apa-apa kok mas, aku bosan banget. Lagi gak mau nonton TV," jawab Jesslyn. "Terus sekarang maunya apa sayang?" tanya Bastian. Gak tahu mas," jawab Jesslyn mengerucutkan bibirnya.
Bastian memutar bola matanya malas. Jangan lupakan jika Jesslyn ini orangnya aneh. Tiba-tiba Jesslyn menegangkan duduknya menghadap Bastian dengan wajah yang berbinar. Kamu kenapa? Bikin saya kaget aja, tanya Bastian. Kita main yuk mas, ajak Jesslyn berbinar-binar. Bastian mengerutkan dahinya bingung. Main? Tanya Bastian, dan Jesslyn langsung mengangguk semangat. Kita main Meiji Kuhibiniu. Terus nanti yang menang dia yang akan memberikan hukuman. Gimana mas? Asik kan? Tanya Jesslyn menjelaskan cara bermainnya. Astagfirullah Jesslyn, itu permainan anak kecil, ujar Bastian malas. Kalau mainan anak kecil, emangnya kenapa mas? Gak ada salahnya kan kalau kita coba main mas? Ayolah mas, aku bosan banget, gak ngapa-ngapain, rengek Jesslyn sambil menggoyang-goyangkan lengan Bastian. Kamu ini ya, sudah besar masih saja kayak anak kecil. Iya deh ayo, tapi nanti kamu jangan nangis ya kalau kamu kalah, ujar Bastian, akhirnya menyetujui permintaan Jesslyn. Gak bakal, yang ada nanti mas yang nangis karena aku yang menang. Dan aku jamin, aku terus yang bakal menang, ujar Jesslyn membanggakan dirinya sendiri. Sedangkan Bastian mengernyitkan dahinya. Ayo mas, aku warna biru. Kalau mas warna apa? Tanya Jesslyn. Aku warna kuning aja, jawab Bastian. Oke, kita mulai ya mas. Tunggu, mas tahu kan permainan ini? Kalau nggak tahu biar aku yang ngajarin mas, tanya Jesslyn pada Bastian. Taulah, emangnya kamu aja yang pernah kecil, jawab Bastian ketus. Oke, kalau mas kayak gitu makin gemesin deh, ujar Jesslyn tersenyum menampakkan senyum terindahnya. Kamu mau natap aku terus atau mau main? Tanya Bastian dan menyadarkan Jesslyn. Oke, kita mulai ya mas. Meiji Kuhibiniu, ujar Jesslyn, dan keduanya memulai permainan dengan cara merentangkan telapak tangannya dan menempelkannya di lantai. Di sana, Jesslyn memberikan 5 jarinya dan Bastian pun sama, memberikan 5 jarinya. Jesslyn mulai menghitung satu persatu warna tersebut dengan jari telunjuknya yang satunya lagi. Dan tibalah di warna yang terakhir, yaitu kuning. Dan berarti Bastian yang akan diberi hukuman. Tentu hukumannya ada 4 pilihan dong, yaitu Shinchan jentik tanpa redo. Bastian dapat hukuman tampar. Dan detik itu juga Jesslyn menghitung berapa kali Bastian akan diberikan hukuman. Sepertinya kemenangan selalu berpihak pada Jesslyn. Bastian dapat tamparan hingga 7 kali. Plak! Dengan semangat, Jesslyn menampar pipi Bastian keras-keras. Tamparan di pipi sebelah kanan 4 kali, dan tamparan di pipi sebelah kiri 3 kali. Setelahnya Jesslyn tertawa puas menatap ekspresi Bastian yang menahan rasa sakit. Bastian memejamkan matanya untuk bersabar. Tangannya terulur untuk menyentuh pipinya yang terasa kebas akibat dari tamparan Jesslyn yang meninggalkan jejak 5 jari Jesslyn yang berwarna merah di kedua pipi Bastian. Asik, aku menang dan mas kalah. Sekarang kita 1-0. Dan sudah aku bilang ke mas kalau aku ini akan menang dan memang terbukti aku jagonya main yang seperti ini, ujar Jesslyn dengan pedenya sembari dengan tawanya. Ayo main lagi, aku gak akan biarin kamu yang menang. Bakal aku bikin wajah kamu sakit karena hukuman dari permainan ini, ujar Bastian sambil mengusap pipinya yang masih terasa sakit dan panas. Oke, ayo main lagi. Aku yakin aku bakalan menang lagi. Lihat saja sama mas. Dan keduanya bersiap-siap untuk memulai kembali permainannya. Lagi-lagi Bastian terjebak. Kedua-duanya sama-sama memberikan 5 jarinya. Dan otomatis Bastian lagi dong yang akan kalah dan akan kena hukuman. Bastian menghela nafasnya pasrah dan membiarkan Jesslyn memberikan hukuman. Kali ini Bastian mendapatkan hukuman jentik sebanyak 10 kali. Dan kedua kuping Bastian adil dong, sama-sama mendapatkan 5 jentikan dari Jesslyn. Sudah aku bilang, aku tuh jago kalau main beginian. Mas sedikit pun gak bakalan bisa kalahin aku.
ujarnya sembari tertawa puas. Gak bakal aku biarin kamu menang lagi. Kali ini aku yang bakal menang, ujar Bastian penuh tekad. Oke, kita lihat saja lagi. Mejiku hibiniu, ujar Jaslyn sembari menaikkan alis matanya sebelah. Siap-siap pipi masku tersayang merah lagi, ujar Jaslyn yang sudah siap untuk menampar di pipi suaminya. Plak! Tamparan kali ini lebih keras dari sebelumnya, membuat Bastian mati-matian menahan sakitnya. Sedangkan Jaslyn tertawa puas melihat pipi Bastian yang semakin memerah. Bastian gak boleh kayak gini terus, masa kalah sama bocil? Enggak. Kali ini ia tidak akan membiarkan pipinya dan kupingnya menjadi sasaran dari Jaslyn lagi. Ayo sekali lagi, aku yakin kali ini aku yang akan menang, ujarnya dengan nada geramnya. Ayo, siapa yang takut? Jawab Jaslyn dengan percaya dirinya yang tertinggi. Mejiku hibiniu. Dan yes, Bastian tersenyum miring karena kali ini dirinya lah yang menang. Sedangkan Jaslyn sudah ketar-ketir sendirian. Kekuatan pria pasti akan lebih kuat daripada perempuan. Ia tidak bisa membayangkan seberapa sakit wajahnya nanti. Siap-siap ya istriku tersayang. Dan mereka mulai memilih hukuman apa yang tepat untuk Jaslyn. Dan Jaslyn mendapatkan hukuman jentik sebanyak 2 kali. Artinya kuping Jaslyn yang akan kena sentil sebanyak 2 kali. Satu di kuping kanan dan satunya lagi di kuping kiri. Bastian terlebih dahulu melatih jari-jarinya agar sentilannya kuat. Please mas, jangan kuat-kuat ya, peringat Jaslyn takut-takut. Gak ada toleransi, kamu tadi juga keras, ujar Bastian cepat. Ih mas, tenaga mas sama tenaga aku kan beda mas. Pasti lebih kuat sakit sentilan mas daripada aku, ujar Jaslyn tidak terima dan Bastian menggelengkan kepalanya. Kamu mengeluh hanya untuk 2 sentilan, sedangkan tadi kamu sudah puas menampar dan menyentil kuping aku. Sini, jangan mundur-mundur kamu. Bastian itu menahan Jaslyn karena Jaslyn terus-terusan mundur. Mas cinta sama aku kan? Jadi jangan kuat-kuat ya mas, peringat Jaslyn lagi. Bastian tersenyum penuh kemenangan dan siap melayangkan sentilan maut di kupingnya Jaslyn. Jaslyn memejamkan matanya dengan erat, takut dengan sentilan yang akan Bastian berikan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Bastian mulai menghitung. Bukannya menyentil kupingnya Jaslyn, Bastian malah mencium bibirnya Jaslyn. Dan sontak saja, Jaslyn membuka matanya dan menatap Bastian terkejut. Lah, kok, ujar Jaslyn gagap. Kamu pikir aku tega main kasar sama istri sendiri? Tanya Bastian. Jika aku melakukan itu, sama saja membuat aku dipandang rendah. Jika berbuat kasar sama perempuan, terlebih pada istri aku sendiri, sambung Bastian. Jaslyn diam, tertegun dengan sikap Bastian. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ia kira kupingnya akan sakit setelah Bastian mendaratkan sentilan mautnya. Tapi ternyata tidak. Bastian sangat menghormati dan menghargai seorang perempuan. Jaslyn menunjukkan senyumnya yang paling lebar, kemudian menabrak tubuh Bastian hingga Bastian terlentang dengan Jaslyn yang memeluk Bastian dari atas. Mas so sweet banget, sayang mas Bastian deh, ujarnya lalu mengecup singkat bibir Bastian. Dan Bastian tersenyum sembari mengusap punggung Jaslyn dengan lembut. Aku baik kan sebagai suami kamu, gak kayak kamu yang KDRT, ledek Bastian. Mana ada KDRT mas, jawab Jaslyn. Lihat tadi, kamu pikir yang tadi bukan kekerasan. Nampar pipi aku sampai merah gini, kuping aku juga merah, jawab Bastian. Jaslyn tersenyum sembari cengengesan, kemudian mengecup kedua pipi Bastian. Maaf ya suami dudaku, ujarnya. Sudah sembuh kan mas? Tanya Jaslyn. Langsung, jawab Bastian dan Jaslyn langsung tertawa. Selamat menyaksikan, bersambung.